Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Dwi KDR. Kini teman-teman, kesempatan ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk ASN ya. Dalam kesempatan kali ini kita khusus akan membahas mengenai CPNS teman-teman ya. Nah, di sini kita akan memberikan informasi ya, mungkin ada adik saudara ya, atau mungkin keluarga ya yang mungkin ingin mengikuti pendaftaran ya, khususnya untuk calon pegawai negeri sipil ya atau CPNS untuk tahun 2023. Nanti kita akan berikan daftar 14 instansi ya atau kementerian yang membuka pendaftaran CPNS ya. Jadi selain P3K ya, ternyata di kementerian-kementerian ini juga membuka pendaftaran untuk CPNS. Nanti kita akan bahas ada persyaratan apa saja. Terus nanti teman-teman yang terpenting, ini di mana sih teman-teman itu harus mengikuti ya atau melihat pengumuman resminya, dan juga rincian formasinya itu apa saja. Misalkan kita punya ijazah S1 ataupun D3 ataupun SMA, itu nanti yang linear atau yang sesuai dengan yang akan Bapak Ibu pilih, itu formasinya apa, jabatannya apa, dan tentunya yang paling penting adalah syarat-syaratnya. Nanti kita akan bahas di video ini. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Tapi seperti biasa, kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik, kalian suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita ya, masdwikadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan membahas instansi-instansi apa saja yang membuka pendaftaran untuk CPNS di tahun 2023 ini. Yang pertama, kita mulai dulu dari penetapan formasi CPNS 2023 ya, yang mana memang kemarin sudah ditetapkan ya oleh PAN-RB ya, yang mana di dalam penetapan formasi ya di tahun 2023 ini, kalau kita lihat ternyata CPNS itu berada di instansi pusat teman-teman ya. Jadi untuk daerah, misalkan untuk provinsi ya, misalkan untuk kabupaten atau kota, itu tidak ada CPNS. Jadi semuanya P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang mana kalau kita lihat teman-teman, untuk CPNS yang berada di pusat, di sini kalau kita lihat berdasarkan kebutuhan ya, ini ada 81.000 di sini ada 34.453. Ya, ini kebutuhannya. Tetapi ternyata dalam penetapannya ternyata untuk CPNS hanya ditetapkan 28.903. Ini untuk jumlah penetapan CPNS. Tentunya ini terbagi menjadi beberapa instansi. Nah, kita akan mulai berikutnya di sini teman-teman ya. Jadi ini ada 14 instansi ya. Jadi ada 14 instansi ini yang membuka pendaftaran CPNS teman-teman ya. Jadi ini 14 instansi ini tentunya kita akan lihat ya, nanti yang membuka itu mana saja sih instansinya dalam rekrutmen untuk CPNS di tahun 2023 ini. Nah, misalkan yang pertama teman-teman, di sini ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham biasanya ya. Yang kedua, di sini ada Setjen atau Sekretaris Jenderal di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Di sini ada Mahkamah Agung ya atau MA, ada Kejaksaan Agung, ada Sekretariat Jenderal DPR RI ya, ada Badan Intelijen Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK ya, ada Kementerian Agama atau Kemenak, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Kementerian Perindustrian ya, ada Badan Riset dan Inovasi Nasional atau mungkin kita kenal dengan BRIN atau Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Ada juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dan yang terakhir tentunya ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini adalah daftar-daftar instansi ya yang membuka untuk kebutuhan CPNS di tahun 2023 ini. Yang berikutnya di sini ada jumlah pelamarnya ya. Kita ambil informasinya dari BKN ya. Di sini kalau kita lihat untuk pelamarnya ya, di sini sudah banyak sekali ya. Ini kalau di Kemenkumham dari 8.000 sekian, ini sudah ada 15.000, dari KPK ada 11.000 dan seterusnya ya. Ini untuk pelamar-pelamar yang sudah melakukan submit untuk kebutuhan CPNS di tahun 2023 ini. Terus yang berikutnya teman-teman, untuk di CPNS mungkin ada yang bertanya-tanya sih, sebenarnya apa sih
persyaratan ya untuk melakukan pendaftaran CPNS. Yang pertama tentunya untuk syarat pendaftaran CPNS itu tertuang dalam keputusan ya atau dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman di poin persyaratan ya, khususnya di bab 3 ya. Ini ada ketentuan dan persyaratan umum. Jadi di pasal 5 ini dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, yang pertama usia paling rendah adalah 18 tahun dan paling tinggi adalah 35 tahun ya saat melamar. Yang kedua adalah tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri ataupun diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Ini adalah beberapa persyaratannya ya. Di poin D ini tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS prajurit dan seterusnya, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, ini yang penting ya. Ini hubungannya dengan ijazahnya. Jadi ijazahnya apa, nanti formasi jabatan apa yang dilamar. Yang G, tentunya sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan dilamar. Yang berikutnya ini bersedia ditempatkan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Dan yang terakhir, persyaratan lain. Nah, ini yang banyak ya. Jadi ada persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, kita akan melihat sih sebenarnya sih di mana sih dari ke-14 instansi tadi yang membuka pendaftaran CPNS ya. Ini nanti di mana sih teman-teman mencari informasinya ya. Yang pertama kita akan lihat, kita kasih contoh misalkan ya. Di sini dari dari pengadaan calon pegawai negeri sipil ini di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat teman-teman di sini ada beberapa persyaratan. Jadi teman-teman itu wajib ya membaca informasi atau pengumuman yang sudah disampaikan di masing-masing instansi ya. Misalkan di sini ada kriteria pelamar ya, ada kebutuhan umum, ada kebutuhan khusus ya. Terus di sini ada persyaratan, ini yang wajib dibaca teman-teman ya. Jadi persyaratannya apa saja itu teman-teman harus memahami di sini. Nah, termasuk misalkan di sini ada tinggi badan, ya, di sini ada pria berapa, wanita berapa. Terus di sini juga ada ya yang dibutuhkan itu apa ya. Nah, di sini ada kebutuhan misalkan untuk penjaga tahanan ya, misalkan ada SLTA dan seterusnya. Terus kita lihat teman-teman di sini ada dokumen yang diunggah ya. Misalkan ini kita kasih contoh di setiap pengumuman mestinya ada persyaratan khusus. Terus kalau kita lihat di sini tentunya ada rincian formasinya ya. Nah, ini ada rincian formasinya. Nah, ini formasinya apa? Misalkan di sini ada jabatannya misalkan penjaga tahanan ya. Di sini yang dibutuhkan SLTA sederajat. Ini untuk formasi umum ya. Di sini ada pria 981, wanita 50 dan seterusnya. Jadi teman-teman harus membaca formasinya apa dan tentunya kualifikasi pendidikan yang ditentukan itu apa. Yang kedua misalkan di sini ada pengumuman untuk CPNS untuk Sekretariat Jenderal di Dewan Perwakilan Rakyat misalkan. Di sini juga ada informasinya, ada jenis kebutuhan, terus di sini ada formasinya, ada formasinya. Ini misalkan jabatan apa yang ingin dilamar misalkan ya. Nah, di sini ada kualifikasinya. Terus di sini ada jenis kebutuhannya ya, apakah teman-teman itu komlot ya, penyandang disabilitas, anak Papua, umum dan seterusnya. Dan di sini juga ada alokasi kebutuhannya. Di sini juga ada rentang penghasilan dan juga ada penempatan. Jadi teman-teman harus membaca informasi-informasi yang diumumkan ya melalui biasanya informasi-informasi di instansi resmi. Nah, terus berikutnya di mana sih link untuk melihat ya informasi-informasi ini? Nah, di sini teman-teman bisa kunjungi saja di laman resmi kita ya, masdiokdr.com. Dan di sini ada namanya daftar 14 instansi yang membuka pendaftaran CPNS untuk tahun 2023. Nah, nanti link resminya ya, misalkan kita kasih contoh di sini di Kemenkumham ya. Teman-teman nanti bisa klik aja di sini, tinggal diklik aja. Oh, ini mungkin sedang nggak aktif ya. Nah, ini atau mungkin teman-teman untuk informasinya di Kemenkumham ya, teman-teman bisa klik di sini. Nah, di sini ada
pengumuman penerimaan terkait dengan CPNS. Jadi file-file yang sudah kita sampaikan di sini nanti teman-teman bisa cek aja di sini. Atau mungkin ada yang lain, misalkan di sini ada dari KPK misalkan ya, dari KPK teman-teman tinggal klik aja ya. Nah, di sini nanti ada linknya ya, KPK. Nah, di sini biasanya ada informasinya, rekrutmen calon PNS di KPK, ada unduh pengumuman, unduh jadwal. Terus misalkan yang lain lagi, misalkan di Kejaksaan Agung misalkan ya, di sini ada pengumuman juga ya. Nah, di sini tinggal diklik aja. Nah, di sini ada Biro Kejaksaan. Nah, ini ada pengumuman CPNS. Terus atau mungkin kalau kalian mau download filenya, kalian bisa klik di sini ya. Klik di sini ada pengumuman penerimaan CPNS misalkan. Nah, kalau teman-teman mau cek enggak ribet ya, misalkan mau cek di mana tempatnya, formasinya teman-teman bisa masuk di menu ASN. Ini ada CPNS, di sini klik aja CPNS 2023. Nah, di sini sudah ada informasinya ya. Jadi ada penerimaan CPNS di misalkan di Kemenkumham ya, di Kemendagri ya, di di Kemenkes ya, di DPR, di ESDM, di BRIN ya, ada juga di Kemendikbudristek dan sebagainya. Jadi teman-teman nanti bisa membaca link informasinya, rinciannya apa ya, persyaratannya apa, kualifikasi pendidikan itu yang dibutuhkan apa ya. Jadi teman-teman nanti bagi yang berminat untuk mengikuti CPNS, jangan lupa untuk membaca informasi-informasi yang sudah disediakan di laman resmi instansi yang membuka pendaftaran CPNS. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan informasi ini teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.